Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan sajikan proses diseminasi budaya positif yang diterapkan di sekolah kami, serta dihadiri oleh guru-guru normatif dan kejuruan. Adapun materi yang disampaikan yakni bagaimana nilai-nilai kebajikan mulai diintegrasikan di kelas, posisi kendali, 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi, dan masih banyak lagi. Rancangan aksi dimulai dari izin yang didapatkan dari kepala sekolah, membuat konsep, membuat dan menyampaikan undangan kepada peserta acara, yang kesemua acara tidak akan berjalan dengan lancar tanpa peran guru-guru yang banyak membantu kesuksesan acara ini. Berikut detail acara diseminasi yang telah berjalan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Salam sejahtera buat kita semua. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bacakan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam mendiskusikan tentang aksi nyata merusak budaya positif. Salawat dan salam kita aturkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW serta pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini nanti saya sebagai selaku moderator akan memberikan penyampaian aksi nyata modul D1.4 yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Pak Damangudi, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak Damangudi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Tri Oktavianto yang telah moderasi acara saya pada hari ini. Bapak Ibu, saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya sebagai guru ini anggap penting. Kalau Bapak Ibu guru belum anggap penting, nanti setelah dari sini mungkin Bapak Ibu guru akan merasakan efeknya. Bagaimana kita akan mendapatkan hal-hal baru yang dapat kita terapkan pada siswa didik kita. Jadi saya di sini bukan menggurui, saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya menyampaikan ini setidaknya salah satu kewajiban kita, yaitu sampaikanlah oleh satu ayat. Ini bukan satu ayat, ini nanti akan banyak slide-nya. Bapak Ibu mungkin dalam tempo beberapa menit ke depan akan saya berikan beberapa hal tentang materi-materi yang baru yang menurut saya fresh, bisa kita terapkan secara baik untuk praktik baik di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, ya kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, yakinkan semua kondisi kita fresh, pikiran kita jernih. Hari ini saya akan berikan beberapa hal, yaitu konsep utama budaya positif. Nah Bapak Ibu, budaya positif ini ada dua kata, yaitu positif dan budaya, di mana masing-masing kata tersebut mengandung banyak arti. Budaya itu hal yang kadang-kadang kita lakukan terus menerus yang nantinya akan menjadi darah dari kehidupan kita sendiri. Sedangkan positif itu hal yang berlainan atau berlawanan dengan negatif. Positif ini segala sesuatu yang punya berkah, punya nilai, punya faedah. Jadi di sini budaya positif salah satu konsep yang kita terapkan di sekolah kita, yakni ada 6 ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian dilanjutkan lagi dengan disiplin positif, kemudian lagi dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, lanjut lagi pada posisi kontrol restitusi, kemudian ini warna kuning yaitu kebutuhan dasar manusia, dan terakhir warna biru yaitu segitiga restitusi. Nah dari keanggaran 6 ini nanti saya akan berikan semua hari ini, mohon nanti bisa diterima dengan sesama, dengan lapang hati, mudah-mudahan semuanya bisa berkah. Oke ya Bapak Ibu ya, kita lanjut mulai dari paradigma baru. Nah di sini pembelajaran paradigma baru Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru ini sebenarnya relatif baru bagi saya. Mungkin Bapak Ibu juga nanti akan merasakan kalau hari ini ada sesuatu yang harus
apresiasi, harus disesuaikan dengan budaya kita lama. Ada yang baru artinya kita buang yang lama, tapi nanti kita kombinasikan saja yang lama dengan yang baru, kita sesuaikan dengan porsi-porsi yang ada. Di sini yaitu belajar dengan paradigma yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu pernah dengar diferensiasi? Berdiferensiasi dari kata diferen dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, bahasa kita ini ya mungkin beda-beda, masing-masing dulu gak puas seperti itu. Jadi di sini diferensiasi ada suatu pembeda di antara siswa. Jadi kita perlakukan siswa dengan cara kemampuan mereka sendiri dengan cara proporsional. Ada porsi-porsinya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah jadi kelas, Bapak Ibu pernah alami berapa kelompok siswa yang dia cepat, terlalu cepat. Ada mediocre yang tengah-tengah, dan ada satu sisi siswa yang sangat lambat untuk memahami materi-materi yang kita berikan. Nah, di sini setelah kita belajar dengan paradigma baru ini, kita harapkan dengan diferensiasi nanti ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi akhirnya nanti kita punya goal ya Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila. Demikian kita selesaikan prosesnya hingga nanti Bapak Ibu akan mengetahui bagaimana paradigma tersebut dapat kita lakukan. Kita lanjut lagi, yaitu juga motivasi perilaku manusia. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah banyak ketemu dengan berbagai macam tipe siswa. Jangan tipe siswa, tipe guru pun mungkin banyak sekali. Jadi oleh karena itu di sini ada satu materi yang memang cukup bisa kita apresiatif ya, karena di sini akan kita pahami beberapa perilaku manusia yang nantinya akan kita terapkan oleh siswa. Diharapkan dengan adanya seperti ini siswa kita dapat menerima, kita juga dapat menerima mereka. Jadi kalau sudah saling terima, setidaknya kita bisa transfer energi, transfer pikiran, transfer ilmu dapat kita lakukan secara enak. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika nyambung ya dengan siswa. Nah, 3 ekor saja. Yang pertama di sini ini namanya aneh, tapi nyantai. Dan ini dosen dalam bukunya restrukturing, yaitu proses restruktur. Kalau kita bicara struktur, maka saat kita restruktur kita membangun ada sebuah bangunan yang sekolah disiplin, yaitu disiplin pada sekolah atau tempat-tempat didik yang menyatakan ada 3 rasa motivasi perilaku manusia. Nah, di sini nanti akan mendasari kalau ke depan kita terima materi ini, nanti akan ada yang namanya ini ada anak yang nyaman, ada anak yang kadang-kadang dia mau bergerak ketika ada hadiah, apalagi anak yang bergerak karena takut. Nah, itu macam-macamnya. Ini salah satu yang kita bahas ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Kita garis bawahi Bapak Ibu di sini. Ini adalah motivasi perilaku manusia. Salah satunya itu ini garis bawahi menghindari ketidaknyamanan. Di sini mungkin Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak. Ketika anak tersebut melakukan hal sesuatu, ketika kita lakukan hukuman, maka dia melakukannya. Tapi Bapak Ibu jangan terlena, karena anak-anak ini terkadang mereka melakukannya dengan terpaksa. Apa kita bisa menjamin panjang waktunya? Tidak. Ya, Bapak Ibu mungkin merasakan nanti akan mungkin ya, saya itu pernah mengalami. Hari Senin saya ketahui dia dapat sepatu yang di luar yang seharusnya dipakai warna hitam, dia pakai warnanya warna blank seperti itu. Nyalain aturan, saya hukum sepatu, saya potong, saya ambil. Besok Senin depan dia aman, mungkin masih pakai sepatu hitam. Depan lagi dia pakai sepatu dengan warna yang berbeda. Oleh karena itu ketika dia kebetulan waktu itu saya pergi tidak mengajar, jadi saya tidak ada di tempat, maka dianggap itu dia peluang untuk melakukan hal yang sama. Dan oleh sebab itu nanti bagaimana cara kita menyelesaikan hal seperti ini pada anak-anak. Oke Bapak Ibu ya. Pertama tidak nyamanan, maka mereka akan melakukannya. Sekarang ada yang motivasi lain lagi, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Kalau tadi tidak nyaman, sekarang imbalan. Maaf ini terpencet. Oke, ini ya tadi ya. Jadi ini untuk mendapatkan imbalan. Ini posisinya apakah dari imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kalau tadi dia takut karena menghindari ketidaknyamanan di sini, maka yang kedua
Nggak nyaman mungkin dia bisa atasi, tapi dia akan bergerak ketika ada imbalan. Ini Bapak Ibu mungkin pernah tahu Bang ya, Bang Ya, Lomang. Kalau begitu dia masuk jalan. Oleh karena itu hal seperti ini jangan anggap sepele, juga akan menjadi momok untuk kita. Jadi nanti kalau sudah dia besar, dia punya karakter yang tidak mudah diubah, maka hasilnya apa? Dia akan bergerak ketika ada prestige yang dihargai. Ada apa lagi? Harus ada doping. Tahu doping? Doping itu penguat. Jadi ketika ada doping, apapun itu di depan mereka kejar. Ketika tidak ada, maka dia tidak ada kalau bahasa Jawa itu inisiatif untuk melakukan sesuatu tersebut. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Nah, kemudian lanjut kepada ketiga, yaitu untuk menjadi seorang yang mereka inginkan. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang mulia ya. Dia akan melakukan hal tersebut sesuai dengan keyakinannya. Ini ada motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau bukan eksternal. Jadi yang tadi kedua tadi karena takut, yang kedua karena dia berjalan berdasarkan doping atau kita berikan imbalan. Nah yang ini beda, dia punya eksternal value ya, nilai dalam. Ini kalau kita lihat anak-anak yang ada dalam 1, 2, 3 di murid itu kadang tidak semuanya seperti itu. Tanpa disuruh mereka menyapu, tanpa diminta mereka menjaga sesuatu, mereka dengan enteng menjaganya, hal yang baik. Tanpa diminta untuk menyiram tanaman, mereka tanam sampai mereka siram dan sebagainya. Dan tersebut adalah satu dari 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan pilih saja mana-mana Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan terhadap anak-anak ya, anak-anak didik kita. Selanjutnya, nah di sini materi saya itu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini juga kita mengarah kepada suatu hal yang sifatnya ibu. Disiplin Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, sesuatu yang harus ditegakkan, sesuatu yang harus ada di sana, sesuatu yang harus sifatnya protokoler. Jadi tanpa ada di situ maka ini pun tidak akan dapat dilakukan. Sebagai pendidik dan tanam menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ini yang ada kaitannya dengan yang tadi Bapak Ibu, internal dan eksternal. Anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah di sini saya terangkan dulu ke Bapak Ibu, kebajikan universal ini suatu hal kebaikan yang sama-sama kita setujui. Secara formulatif kita dapat tahu kalau itu baik, kita dapat tahu kalau itu buruk. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya panjang tangan? Nah panjang tangan itu baik atau buruk? Nah, ketika kita bilang buruk, maka sebenarnya orang sudah akan menilai kalau panjang tangan itu jangan dilakukan. Itu artinya ada suara yang sama dengan yang kita pahami dengan komunitas kita. Tujuannya dari penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Waduh, ini mulia sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini indah, cantik disiplin positif ini. Tapi apakah memang semudah itu kita akan lakukan? Tentu tidak ya. Jadi di sini kalau kita lihat di depan ini satu tujuan kita membuat anak kita itu keluar daripada sekolah ini mempunyai hal yang seperti ini ya, kita berkali. Kita lanjut lagi. 5 posisi kontrol. Nah, di sini saya akan memberikan ini 5 posisi kontrol. Sebenarnya ada 5 yang selalu ada pada diri kita. Bagaimana kita mengontrol sifat tersebut. Nah, di sini ada 5. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang baik, namun ada yang tidak baik. Kalau kita mix, maka di sini ada posisi-posisinya. Harus kita letakkan pada posisinya yang sama. Posisinya. Yang pertama itu hukum. Boleh kita menghukum? Mungkin Bapak Ibu pernah menghukum? Saya pernah menghukum anak tersebut ya, anak-anak kita siswa. Ada yang jadi, ada yang tidak. Saya harapkan hukuman tadi bisa membuat mereka jadi semua, tapi ternyata ada yang malah berbalikan. Itu sudah pasti Bapak Ibu mungkin pernah merasakan itu. Seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu lisan. Bodoh kamu, itu salah satu hukuman yang kadang-kadang kita menjustis orang tersebut, anak tersebut menjadi orang yang seolah-olah bodoh. Itu ilusi, tapi akan selalu tertanam pada benak bawah sadar mereka.
Ya di hukum ini tipe hukum mungkin kita agak saya merasa Bapak Ibu di sini. Kemudian pembuat rasa bersalah ini tipe lain daripada seorang guru karakter guru ya. Ada guru ada murid mungkin saat selama mereka sosialisasi dengan temannya atau kita guru bersosialisasi dengan murid, maka di sini tentunya pasti kita merasa seperti ini lakukan. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ini hati-hati Bapak Ibu, lembut-lembut tapi rokit. Nah, itu artinya dia bisa menguat hati atau bisa mengendalikan hati si pendengar. Kamu ini tolak, ngerti dong saya. Itu salah satu tipe-tipe yang kadang-kadang membuat pendengar akan merasa selalu bersalah dengan kata-kata kita tadi. Oleh karena itu kadang-kadang kita harus berhati-hati bicara. Kadang-kadang hal tersebut bisa, kalau Bapak itu pernah dengar mendrive, hal kecil bisa mendrive sesuatu yang besar. Nah, salah satunya adalah ini ringan tapi berat diubah orang lain yang benar. Kemudian teman, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau mungkin saya juga pernah merasakan, pernah melakukan saat kita ada anak yang makan makanan kecil di laboratorium yang seharusnya tidak boleh makan. Oleh karena itu saya melakukan pendekatan, salah satunya pendekatan dengan cara teman. Memang itu otoritas saya untuk memarahi karena saya guru, tapi pada saat itu saya hanya bicara, kamu nanti kalau ketahuan guru bengkel kamu bisa kena lo gitu. Padahal posisinya saya guru juga, tapi di sini saya posisikan sebagai teman mereka, otomatis pro dengan mereka, maka mereka itu cara tidak langsung. Jadi di sini lebih halus. Nah, kemudian pemantau tipe kita juga. Nah, sudah berapa ini? Ayo kita masuk. Nah, itu salah satu pemantau yang akan selalu menjadi time keeper dalam aktivitas mereka. Kemudian ada juga manajer. Nah, manajer ini sebenarnya posisi di bawah, namun ini posisinya sebenarnya pada posisi paling tinggi. Manajer itu mengambil segala sesuatu, semua aset. Anak Bapak Ibu perlu tahu saat kita ada di sekolah, maka aset kita adalah mereka. Kemudian apalagi knowledge kita, apalagi kreativitas mereka. Nah, oleh karena itu kita di sini akan mengatur apa yang menjadi aset kita, maka kita atur sehingga kita bisa membuat suasana menjadi lebih kondusif. Dan ini yang menjadi target kita, walaupun yang ini harus kita lakukan tapi secara proporsional. Kita lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kendali itu harus kita lakukan. Ini ada beberapa kasus, jadi saya akan berikan Bapak Ibu sedikit cerminan kasus supaya nanti kita bisa tahu bagaimana kita meletakkan segala sesuatunya, kelima kontrol tersebut, kelima kendali tersebut pada posisi-posisi yang benar. Yang pertama yaitu penghukum. Ini penghukum, nada suaranya tinggi, bahas suara tubuh dan mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Ini pernah saya lakukan ya. Sekarang saya masih salah juga ketika saya tahu hal seperti ini itu ternyata tidak boleh dengan porsi lebih. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya. Namun pada posisi tertentu kita boleh melakukan, namun jangan sampai pada posisi lebih. Di sini kita contohkan ya, salah satunya yaitu terlalu lagi. Ini kan artinya ada sesuatu yang kita bentak, ada sesuatu yang harus pasti terlalu lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ini salah satu kata-kata yang menghardik, seolah kita bertanya tapi kita memberikan sesuatu yang justifikasi kepada anak tersebut. Kemudian pertanyakan kepada diri sendiri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Ini saya sudah rasakan. Kalau Bapak Ibu berbicara di cermin, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana Bapak Ibu mendengar kata-kata Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri dengan kata-kata hardikan seperti ini. Tentunya Bapak Ibu yang mungkin sudah punya anak, nanti bisalah dicoba ya. Di sini kemungkinan murid marah, merendam atau bersifat agresif ini selalu terjadi ya, walaupun kadang-kadang tidak teridentifikasi oleh kita. Selanjutnya contoh penerapan lain ya. Di sini untuk mencontohkan membuat rasa bersalah. Nah, saat membuat rasa bersalah ini kata-katanya tenang, namun menyengat di hati mereka. Abi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali melakukan hal tersebut, mengecewakan Bapak, dan Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti ini kadang-kadang mereka membuat beban. Artinya kadang-kadang Bapak ini merasa
malu, kecewa, lantaran ada anak namanya Hadi. Oleh karena itu di sini memberikan beban tumpang pada si anak secara tidak langsung. Oleh karena itu dia kita sebut sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu di sini ini ada satu evaluasi ya di sebelah kanan ini. Tanyakan bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara tersebut sebelah kiri. Maka hasilnya adalah murid akan merasa bermenyesal, ada rasa bersalah. Terus dia akan menggerutu dalam hati. Mereka tidak akan bisa bicara, tapi mereka kadang berpikir sehari 2 hari. Kadang mereka bisa namanya bawah sadar ini kadang bisa menumpuk akumulasi. Sehari ini mungkin bisa atasi, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian kalau tidak bisa hilang maka akan menjadikan sebuah dendam terhadap dirinya sendiri. Kalau ada orang lain dia melupakan, dan kalau dengan diri sendiri akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita lanjutkan lagi di posisi kendali yang lain, yaitu sebagai teman. Ini selalu saya lakukan untuk bisa kita menyamaratakan apa yang harus kita lakukan bersama, itu ya kebersihan dan sebagainya. Nada suara ramah ini ya ciri-cirinya. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid. Saya selalu pada mengenai siswa. Kemudian ini contohnya dialognya. Adi, ayo bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah berjanji Bapak, bukan karena terlambat lagi. Sambil tertawa dengan ya sudah tidak apa-apa, duduk saja di sana. Ini sambil tertawa ringan artinya kita mengurangi apa yang menjadikan beban mereka. Jadi dengan cara tertawa ringan dengan kita menghilangkan hukuman. Ini kita sedang mengambil jalan tengah. Bagaimana kita harapkan bisa berubah, namun tidak bisa serta-merta dia tidak terbuka hatinya dan tidak bisa menendam. Ini evaluasinya. Kita tanyakan pada diri kita sendiri, kalau hal tersebut terjadi pada kita, maka ini murid akan merasa senang. Ini pasti ya, kita bisa garis bawahi. Jadi ketika dia senang, dia tidak dapat ancaman, tekanan, otomatis dia akan menyelesaikan apa yang seharusnya dia tidak lakukan tadi. Kita lanjut lagi. Di sini kasus berikutnya yaitu pemantau, guru-guru yang selalu memegang, biasanya dia akan memegang diri masa, memegang jadwal, atau dia akan memahami segala sesuatunya pada posisi timetable atau schedule-nya. Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Ini salah satunya guru bicara, Adi, tahukah kamu jam berapa sekarang? Jam berapa kita mulai? Jam berapa ini? Nah, ini salah satu contoh buktinya. Maka saya menjawab, tahu Pak. Maka guru bertanya lagi, kamu selama 15 menit tadi. Ini artinya orang tersebut akan memberikan sebuah pantauan yang dikenakan pada sesuatu yang tetap. Oleh karena itu, di sini kita pahami sebagai guru pemantau. Dan guru pemantau ini biasanya tidak begitu disegani, tapi ditakuti karena biasanya berhubungan dengan waktu, jadwal, dan lain sebagainya. Tanyakan kepada diri sendiri, saat kita tanyakan diri bagaimana kita di sini efek-efeknya saat kita evaluasi, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ketika kita bicara waktu, maka dia akan langsung evaluasi apa yang terjadi dengan saya, apa terjadi dengan hari ini ketika saya lakukan seperti ini. Ini juga saya lakukan, sering saya lakukan, namun ada di porsi-porsi tertentu. Minum untuk tujuan mungkin mengingatkan dan sebagainya pada anak, atau bisa melakukan hal-hal yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, ini penerapan 5 posisi kontrol yang lain. Jadi manajer ini ada sebagai ketok. Tadi sudah saya sebutkan ya. Manajer ada posisi yang paling tinggi. Yang paling tinggi, di mana manajer akan mengatur segala sesuatu aset yang ada berada di sana. Ini contohnya, Bapak bisa baca sendiri. Guru, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekarang? Jam berapa dimulai? Jam berapa ini? Itu salah satu pertanyaan mantik dari harus tanya. Artinya guru mulai masuk pada apa yang mereka kerjakan sekarang. Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kalau kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini mereka bermasalah, tapi mereka terkadang tidak sadar kalau mereka punya masalah. Oleh karena itu kita sadarkan dulu. Ini nanti kita pelajari dengan segitiga diskusi. Kita sadarkan dulu, kita kembalikan ke posisi mereka kalau mereka itu salah posisinya. Nah, kemudian Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Ini solusi dari si Adi. Kemudian guru, baik, ini bisa dilakukan. Apa kamu besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Nah,
Nah, guru menanyakan kembali, ini seperti posisi kita menegosiasi segala sesuatunya dengan si murid, si siswa. Dengan ada negosiasi tersebut diharapkan kita bisa mengambil jalan tengah. Si anak tidak mengulangi, kita pun bisa lebih menghindari rasa itu. Pertama tadi apa Bapak Ibu? Bukan berhukum ya, berhukum. Jadi kita tidak banyak menghukum, tapi kita menyadarkan mereka karena mereka bisa kembali ke role semula. Ini tanya pada diri sendiri, kemudian hasilnya itu siswa ada siswa solusi win-win yang dimana dia berkeadilan, dia punya keadilan untuk bela diri, kita juga punya keadilan untuk menuntut. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan nah seperti ini Bapak Ibu ya, ini berakibat sekali ini yang mulai ke muka mereka merasa malu karena seperti itu. Jadi di sini tidak ada yang berkaca pinggang, di sini kita posisinya sebagai bos, kita mengatur mereka bagaimana jalan mereka untuk bisa ke layak semula. Kita lanjut lagi. Oke, ini materi lain lagi. Kalau tadi 5 kendali terhadap siswa yang ada pada setiap guru, setiap siswa, ataupun ada pada kita semua, maka di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini kebutuhan dasar kita masing-masing memiliki kepentingan, kita masing-masing memiliki tujuan sama halnya dengan mereka. Kita harus pahami apa yang mereka inginkan. Karena itu di sini saya akan sampaikan beberapa hal yang penting juga kita kaji, karena nanti akan mengindikasikan anak ini apa lebihnya seperti itu. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Sebetulnya saat kita sudah memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar. Kalau kita ada 5. Yang pertama survival, yaitu bertahan. Mungkin kita semua ada seperti itu, mereka juga sama, mereka bertahan. Kemudian yang kedua, kasih sayang, rasa diterima atau love belonging. Kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, happy ya. Dan terakhir yaitu power, yaitu penguasaan. Kita masuk pada materi penguasaan. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya Bapak Ibu, di sini saat mereka melakukan sesuatu yang nyeleneh, yang di luar wajaran, maka mereka tentunya ada tujuan. Kita tidak serta-merta langsung mengerti mereka atau langsung menghukum mereka, tapi kita harus tahu kenapa ini terjadi, apa yang akan dilakukannya. Kita lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah saya sebutkan. Ini ada cartanya. Ini sebenarnya berlaku pada kita semua. Oleh karena itu ini sifatnya universal. Nah, kita menjadi manusia, oleh karena itu kita juga lakukan dengan cara manusiawi. Ada kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini kita lebih lanjut ke sub materi, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Fisiologis apa Bapak Ibu? Fisik ya. Oleh karena itu saat kita bicara fisik ini tentunya Bapak Ibu pernah mengalami, misalnya dari sisi haus, lapar, kemudian ingin tenang dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang nempel pada fisik mereka itu harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan sebuah tindakan disiplinan. Karena nanti beratnya akan sulit kita melakukan aturan-aturan tersebut. Oh, mungkin Bapak Ibu perlu istirahat dulu atau bagaimana? Ya, kalau ini materi baru, membuat Bapak Ibu fresh. Waktu saja yang membuat fresh. Kita lanjut lagi fisiologi tadi. Sekarang selain fisiologi ada lagi yang namanya naluri. Bapak Ibu mungkin punya rasa ingin sayangi. Bapak Ibu masih punya pernah punya pengalaman, mungkin ada siswa yang kadang-kadang tidak semua siswa kita di sini lengkap. Ada beberapa kadang-kadang siswa yang mempunyai masalah di keluarga. Ada beberapa siswa yang tidak mempunyai orang tua lagi. Bapak Ibu pernah alami itu saat mendidik mereka pengalaman. Nah, dari sini kita bisa langsung kelihatan kebutuhan untuk diterima, satu lagi mungkin rasa kasih sayang. Ini sudah nyambung Bapak Ibu.
ya kalau kita pernah melakukan pengalaman dengan siswa tersebut, maka kelihatan sekali bedanya antara siswa yang baik-baik saja dengan tidak baik-baik saja dengan masalah-masalah tersebut, yaitu masalah batin. Kebutuhan saya ini diterima meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, kemudian memberi menerima kasih sayang, merasa sebagai dari suatu kelompok, kemudian kita juga memiliki keinginan tetap berhubung dengan orang lain. Ini sebenarnya kasar penerimaan. Kita punya komunitas. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada siswa yang geng atau 5 orang dan kemudian satu, itu komunitas mereka. Saat mereka terasing dengan komunitas lain, dia cari komunitas baru. Mereka cari persamaan, bisa hidup bersama, bisa bermain bersama. Ini perlu dipahami. Nanti kita lanjut lagi dengan berbagai macam kasus. Yang ketiga, penguasaan, ya, kebutuhan akan penguasaan atas kemampuan. Ini kalau Bapak Ibu pernah ada pengalaman siswa yang terkadang ingin dilihat, ingin diperhatikan, dia punya kemampuan, tapi saat ada tertentu dia ingin kemampuan dia diakui oleh teman-temannya. Dan ini ada hubungannya dengan sifat penguasaan. Ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Kita tidak akan bisa banyak bergerak kalau kita tidak tahu karakter apa yang kita selami di diri anak-anak tersebut. Ada anak-anak yang kadang-kadang dia sangat mau sekali ketika kita marah, ketika kita tegur sedikit saja. Nah, tersebut kadang-kadang mereka punya ini yang tinggi, sangat tinggi sekali. Mereka bilang dia untuk gagal. Tapi saat ada sesuatu yang membuat dia rendah, maka dia akan marah dan dendam. Nah, ini harus kita alami. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, yaitu yang keempat, kebebasan. Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti ini? Rasanya kalau yang ngajarnya lebih dari 2 tahun tuh banyak pengalamannya. Aku ingin bebas, aku ingin menikmati apapun. Itu akan ada pada anak-anak saat ada di posisi lanjut belajar dan keluar kelas. Ya Bapak Ibu, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi punya pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba juga, tidak terlalu terpengaruh orang lain sedang mencoba hal baru. Ini saya beberapa hari lalu ada pintu kelas yang rusak. Ternyata saat sedikit, ternyata itu ada anak yang selalu bergelantung sana. Dia ingin jadi Tarzan. Dia ingin menjadi sesuatu yang kadang-kadang ini bukan kelas, ini semampunya dia. Kadang-kadang saya pernah temui anak-anak yang menendang-nendang pintu WC sekuat mungkin. Dia tidak terpikir kalau barang itu akan rusak dan bukan milik dia. Yang selalu panas. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ini, dia kurang merasa akan kebebasan yang dia inginkan. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin sudah banyak pengalaman akan hal tersebut. Kemudian kesenangan, ini juga sama, tadi kebebasan, maka lebih kurang sedikit tuh adiknya itu masalah kesenangan, fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kadang-kadang berbawa-bawa anak-anak itu atau saat kita biarkan saja. Nanti kalau di kelas kita bisa sesuaikan, bisa kita kondisikan caranya bagaimana. Mereka ingin tertawa terbawa-bawa, tapi ada saatnya. Kemudian bayangkan hidup Anda tanpa kenikmatan apapun tentang pendidikan. Ini sama, anak-anak begitu juga Bapak Ibu. Anak-anak dengan kebutuhan dari dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Tapi terkadang kita harus beri mereka wawasan agar hal tersebut tidak dilakukan di sembarang tempat. Mereka akan berlintasan dengan hak orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah kelima, mungkin yang terakhir untuk kebutuhan mungkin Bapak Ibu. Masih semangat untuk melanjutkan? Iya. Kita lanjut ya Bapak ya? Lanjut. Semakin ke dalam semakin menarik sekali. Hilang rasa kantuk. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Kenapa mesti yakin? Ada keyakinan terhadap Yang Maha Esa, keyakinan kelas. Karena kenapa Bapak Ibu ada keyakinan kelas? Di sini ada aturan yang aturan tersebut akan mendisiplinkan siswa kita yang tidak akan bisa mencederai masing-masing siswa yang memiliki haknya masing-masing. Yang kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi kita punya sekolah punya cara, di kelas juga punya cara, karena mereka banyak masuk maka setidaknya satu orang tidak akan bisa menikmati hak orang lain. Maka Bapak Ibu kita perlu membuat kegiatan kelas.
cara masuk sini seperti apa yang kelas tersebut. Nah, ini salah satu contoh gambar yang saya ambil dari siswa PKJ, di mana mereka berdiskusi, guru bersama siswa membuat kegiatan kelas. Kenapa harus diskusi? Karena harus ada kolaborasi antara satu siswa dan siswa lainnya. Kamu rasa apa sih yang kamu inginkan? Saya ingin kita tuh belajar begini loh Pak, gitu. Satu lagi, Honda Pak, saya begini. Nah, kita cek jalan dengan cara begini Bapak. Kita diskusi, jadi masing-masing si A ini punya kepentingan yang lain, si B ini punya kepentingan yang lain. Nah, ada di sini maka dia saling ada jembatan untuk bisa berkomunikasi dan kita sebagai penengah. Selesai mereka buat, maka nanti akan kita listkan. Ya coba lanjut, ada enggak nanti. Nah, kita akan coba rumuskan apa yang mereka yakini sama-sama. Artinya masing-masing punya kesepakatan, di mana tidak ada satu dari anggota kelas yang bisa merubah, menyalahi yang sudah mereka yakini bersama. Di sini Bapak Ibu ya, ini kemarin kita buat mereka dengan cara diskusi sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang harus mereka yakini dapat disepakati bersama. Guru bersama siswa mengajak membuat kelas. Jadi waktu mereka membuat kelas akan diajak siswanya. Kemudian guru membuat keyakinan kelas, menempelkan keyakinan kelas mereka ini dengan cara lain Bapak Ibu, tapi jadinya ini nanti akan mereka setelah ditempel ditulis dan itu sebagai aturan dalam kelas kita. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, biasa ada yang menempel pakai sticky, ada juga yang tinggal menuliskan dan sebagainya. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dilanjutkan dengan dibuat dalam bentuk universal. Universal bersama-sama ya Bapak. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ini adalah trik-triknya. Maksud saya ini adalah tipsnya bagaimana kita membuat sebuah pernyataan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, misalkan semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini adalah salah satu triknya agar mereka bisa sama-sama tahu. Ini salah satu yang kelas yang disepakati. Yang pertama datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan tanggung jawab. Kita lanjut. Mungkin ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah, di kelas masing-masing. Konsep disiplin pendekatan institusi, sebuah cara menangkan disiplin positif. Ini institusi pun Bapak Ibu. Nah, saya akan ajarkan bagaimana kita membuat sebuah negosiasi antara siswa dan kita yang nantinya berakibat baik pada pengajaran-pengajaran kita yang nantinya juga akan berakibat kedepannya. Diharapkan mereka bisa menghukum diri mereka sendiri dengan apa yang mereka ingin. Nah, ini segitiga restitusi. Tenang Bapak Ibu ya, sedikit lagi ya. Segitiga restitusi ini materi kita terakhir, yaitu suatu proses yang dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, mandiri dan bertanggung jawab. Ini intinya sebenarnya. Kita lanjut. Di sini ada segitiga Bapak Ibu. Kenapa segitiga? Karena tiga ini bisa mewakili. Misalnya tidak bisa mewakili, saya akan buat 4 di sini. Tidak cukup lagi buat 5. Intinya akan berbalik arah. Jadi di sini yang pertama validasi tindakan yang salah. Ketika ada siswa bermasalah, maka Bapak Ibu langsung jangan menjas. Jadi kita berikan validasi terlebih dahulu. Kenapa kamu salah? Salah apa? Kemarin apa yang kamu lakukan? Nah, kita validasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, yang pertama yaitu identitas. Kemudian tindakan kelas pada tindakan yang salah. Terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini proses dia menghukum dirinya sendiri dengan apa yang sudah melakukan yakini sebelumnya. Nah, di sini saya akan jelaskan yang langkah pertama yaitu penstabilan identitas. Identitas siapa yang kita stabilkan? Siswa atau guru ini? Siswa. Karena kita bertanya pada siswa sehingga siswa tersebut nanti akan tahu kalau dia posisinya saya salah. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini orang tak kenal maka tak sayang. Orang kadang-kadang ada pepatah, kamu belum banyak makan asam garam. Artinya dia banyak mengalami kesalahan agar dia belajar dari kesalahan tersebut. Dan terakhir itu menggeser identitas gagal pada identitas sukses agar
membuat rasio emosional jadi rasio logik. Validasi tindakan yang salah, ini yang kedua, fungsinya itu berdasarkan prinsip. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser pada pemikiran stimulus respon jadi proaktif. Jadi guru di sini seolah-olah dia posisinya sama dengan si anak yang sedang mengalami penyesalan. Kemudian mengajar mengakui kebutuhan murid akan membangun hubungan dengan murid. Lalu pasti akan bertanya apa yang kamu lakukan ketika kamu menyadari apa kamu itu salah. Ini Bapak Ibu belum pernah ya alami seperti ini. Dan kita coba praktekkan sama-sama dan saya kemarin berhasil Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Dan terakhir siswa akan tanya baik. Restitusi artinya mengembalikan sebuah hukum pada pemiliknya. Maka sebenarnya hukum tersebut sudah dibuat oleh anak ini sebelum dia melakukan kesalahan. Dan kita kembalikan. Kalau kemarin kamu yakin kalau kamu salah seperti itu, sekarang apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan hal tersebut? Maka kita kembalikan ke si murid. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ini adalah salah contoh penerapan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya jangan terlalu serius melihatnya. Ini saya buat bisa ditampilkan, bisa kalian kita pelajari bersama-sama. Salah satu contoh nanti Bapak Ibu cara melalui alami sendiri, Bapak Ibu akan melakukan akan temukan hal seperti ini. Bapak Ibu jangan salah fokus dengan mata saya ya, karena saya melihat teks seperti itu. Oke, saya coba dengarkan terlebih dahulu. Iya Pak, saya kesal. Nanti terus memberikan pekerjaan saya buat DPR, tapi tugas lainnya. Ini saya tanya ya, klarifikasi. Ya, memang ya, pada saatnya kita marah saat Bapak tahu dan Bapak juga. Jika Bapak posisi kamu, maka Bapak juga ada saat marah. Iya Pak. Lalu apa yang kamu lakukan pada dinas? Saya marah-marah Pak. Saya marah. Oke. Saya marah-marah Pak. Nah, saat saya marah-marah sebenarnya dia mengakui. Kita menanya pada dia, sehingga saat dia mengakui lebih mudah kita masuk pada proses selanjutnya yaitu membuat sebuah keputusan keyakinan. Kita lanjut dulu ya. Saya potong-potong di sini. Tapi gimana cara keadaan? Saya teruskan medianya. Sampai segitunya. Iya Pak. Oh, begitu. Jadi pasti kamu berbuat dengan ada alasannya. Iya Pak, karena saya memang ada setelah apa yang dimaksudin. Saya berdoa, saya berupaya keras terhadap DPR yang tugas, tetapi ini enak yang dilakukan. Nah, ini saat bukan pada televisi Anda ya. Ini ada sinyal yang belum nyambung. Ya, wajar lah jika kamu bersama karena tidak rela gitu kan kamu begitu sulit. Bagus nih Pak. Ayo, bagaimana dengan dari orang saya anu saya dengan Iya Pak, karena saya kesal. mata Nanti terus memberikan pekerjaan saya buat DPR, tapi tugas-tugas lainnya. oh Ada setelah apa yang dimaksudin. Saya berdoa, saya berupaya keras terhadap DPR yang tugas,
sedikit ya. Jadi si Ayu ini itu contohnya dia temannya nyontek. Si Ayu marah sampai Ayu menggebrak meja, ternyata kawannya tersinggung, ya namanya juga menggebrak meja, kita kan kaget biasanya. Setelah kaget, teman si Ayu itu karena itu saya panggil Ayu. Setelah saya panggil Ayu, saya klarifikasi, saya kembali lagi karena dia merasa bersalah, maka saya akan harus pertama yang Bapak Ibu lakukan yaitu kembalikan identitas dia, ya, dengan cara kita tidak mengakui kalau kita sering melakukan hal-hal yang di luar nalar, salah, hilaf itu biasa, itu salah satu proses kita. Selanjutnya kita validasi apa yang dilakukan itu salah. Nah, setelah divalidasi, terakhir kita tanya keyakinan dan kita compare dengan keyakinan yang sudah dibuat tadi. Bapak Ibu pastikan saat kita bersama-sama diskusi membangun keyakinan keras. Nah, di sini Ayu itu akan terhukum dengan apa yang sudah dia buat, ya. Setelah itu si Ayu otomatis harus mau dengan cara demikian maka tidak akan mengulangi kembali. Itu kan secara intrinsik, kalau Bapak Ibu perhatikan kan intrinsik itu. Intrinsik artinya tidak ada paksaan dari luar, tetapi dia harus mengikuti apa yang sudah dia buat, ya, dia buat, ya, akuri, ikuti, maka dengan demikian kita pas. Bapak Ibu terbebas dari penjara, saya juga bisa menuntut dia sebagai layaknya kita bisa tuntun dan menuntut, dan Ayu itu bisa lepas karena dia sudah merasa menghukum dirinya sendiri dengan apa yang diakini bersama. Oke Bapak Ibu, sampai sini jelas apa? Jelas ya. Oke. Saya coba. Ya, betul. Sudah marah. Harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar ya. Kalau tidak dari masa ini, Iya Pak. lalu apa yang kamu Baik Pak, terima kasih ya Pak. ya sama-sama. Ya bebas, dia ikhlas, dia lakukan Oke, itu kasus pertama yang kedua. Tadi kalau mendengar dari guru katanya kamu sering datang lambat. Iya betul. Lalu untuk mengingat saya kamu itu sudah berapa kali? Sudah terlambat. Lalu itu lambat itu suatu saat. Iya betul. Baik, kami buat sekali itu manusia ini kalau kamu itu setiap orang yang Sedapa ya. Saya jelaskan sedikit saja setelah ini selesai. Jadi di sini si Mari sering terlambat sekolah. Si Fahri ini sering terlambat sekolah, maka dengan demikian saya panggil karena Fahri ini menyalahi aturan-aturan yang sudah disepakati, yaitu pergi atau bukan pergi, datang tepat waktu, pergi tepat waktu, bukan dia langkung ya. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Jadi di sini sebenarnya hari ini dia merasa juga bersalah karena dia sudah menyalahi apa yang sudah diyakini bersama. Oleh karena itu, saya seperti biasa berikan mereka identitas mereka sama di dia dan saya itu sama. Kita sama manusia bisa salah. Kemudian validasi apa yang dia lakukan. Maka setelah mereka tahu, dia tahu kalau dia salah, maka tinggal kita klik masukkan kepada hukuman apa yang sudah diyakini bersama. Oke Bapak Ibu ya. Kita langsung saja mungkin oke, ya yang sepakati dia bisa kita ajak komunikasi. Nanti saya komunikasinya tetap jadi penghukum, maka dengan demikian akan menjadi semakin tidak. Nah di sini ada kesimpulan ya, ada kesimpulan, tapi sebelum kesimpulan kiranya Bapak Ibu dengan tampilan tadi, dengan penjelasan saya, ada yang mau bertanya dengan yang sudah saya sampaikan, silakan. Mungkin ada waktu
untuk beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, nanti kita bisa diskusi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang menulis sebagai materi. Ini materi ini di diri saya jujur baru, Pak, tapi sangat menarik untuk diterapkan di proses pembelajaran di dalam swasta. Di situ dari ada namanya kurang rasa kasih sayang pada di situ dari Pak. Di situ tadi Pak, saya pernah story lah tentang pembelajaran tersebut Pak. Jadi anak tersebut itu di rumahnya memang dia itu broken home Pak ya. Saya di luar dari video Pak ya. Di situ broken home karena di situ dilihat kebetulan saya sebagai wali kelas kan pada saat itu. Dia ini di kelas itu selalu unjuk diri lah, tapi dengan hal-hal yang negatif. Maksudnya mengganggu temannya, terus itu mencari rai lah kalau bahasa perhatian Pak ya. Perhatian gitu Pak ya. Saya lihat anak ini awalnya saya marah-marah dengan anak ini Pak. Awalnya saya marah-marah, kenapa dan seperti sering mengganggu temannya, mencari jadi pusat perhatian temannya gitu kan. Tapi setelah saya mempelajari modul Bapak ini, materi Bapak ini, untuk kedepannya saya sepertinya sedikit banyak saya tahu cara menghadapinya. Kita justru kasihan Pak ya. Kasihan. Ternyata setelah diselidiki dia itu keluarga yang broken home. Jadi kurangnya rasa kasih sayang kalimat-kalimat seperti ini saya belum pernah mendapatkannya Pak. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa menerapkannya nanti di proses pembelajaran kedepannya di kelas nanti, mungkin bukan untuk kedepannya, untuk mungkin besok saya saya harus terapkan ini. Justru mereka perlu kita lebih dekat lagi Pak. Bukan masukan untuk sebuah pertanyaan, mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak tempat teman Dodi karena sudah ada materi ini, jadi membuka pola pikir saya jadi Pak ya. Betul. Merubah mindset saya untuk depannya untuk lebih baik menjadi seorang guru. Terima kasih Pak Dalam Dodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Eko. Sama seperti Pak, tadi saya bukan sebenarnya, tapi saya berbagi pengalaman mungkin Pak ya. Karena selama ini Pak, saya itu benar-benar menjadi penghukum Pak. Kalau anak datang terlambat, langsung saya ulang fisik dia, push up di tempat 15 kali gitu. Nah, itu dari beberapa tahun saya jadi guru, emang itu saya sering ketemu. Ketika anak itu naik kelas 11, ketemu lagi ya, itu lagi terlambat lagi, dan selalu masalahnya sama. Terlambat. Saya tuh justru setelah menonton tayangan tadi tentang materi restitusi tadi. Restitusi Pak ya, segitiga. Jadi akhirnya saya terpikir dalam benak saya, ternyata mestinya anak itu sendiri yang mencari solusi atas permasalahannya, harus dia gali sendiri ya. Jadi kalau kita penghukum, anak itu kan terpaksa. Jadi melaksanakan hubungan dengan keterpaksaan nanti bisa dendam dengan kita dan dia masih mengulangi kesalahannya. Tapi ketika dengan melihat tayangan tadi, nanti akan saya cobakan terhadap anak-anak yang mengalami masalah yang seperti itu Pak. Baik Pak. Ya Pak Eko, terima kasih atas apresiatifnya dengan ini, dan Pak Tri juga. Memang kita di sini sifatnya bagi saya juga termasuk baru, Bapak juga kita sama manusia lah. Saya juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi dengan demikian saya sudah mulai mengurangi hal tersebut seperti yang dari Bapak sama terapkan harapan kita jadi semakin baik dengan ada yang sedikit setidaknya beberapa tahun ke depan itu generasi menjadi generasi emas. Oke Bu, ada yang tadi yang mau tanya silakan. Kasih ya silakan. Oke Pak, jadi setelah saya menyaksikan Bapak menjelaskan materi budaya positif ini Pak ya, jadi setelah itu Bapak menanyakan apakah Bapak sedang mengimplementasikan pendidikan restitusi ini Pak. Contoh tadi Pak ya? Contoh tadi, saya mulai berpikir juga ini sambil menyaksikan untuk mengimplementasikan, mungkin mencoba nanti saya Pak dari Bapak untuk saya, karena saya juga ketemu anak saya itu yang seperti Pak Eko tadi telat terus
selama ini ya mungkin secara penghukuman itu kan terpaksa ya kan, tidak berpikir lagi untuk mencari solusinya. Jadi mungkin saya akan mencoba untuk menerapkan yang seperti ini dengan tadi segitiga diskusi. Saya juga mengambil Pak Penjelasan, saya juga menganalisis ada di situ posisi guru, dan di situ juga ada kebutuhan dasarnya itu yang sebagai utama untuk kita mencari solusi dia kan, termasuk untuk solusi kemasan dia. Itu Pak. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat materi yang Bapak sampaikan, sudah ditransfer ke kami Pak. Saya Pak. Baik, terima kasih Pak Yanda. Ya, oke, semuanya saya ucapkan terima kasih atas apresiatifnya. Sebelum saya mengakhiri, tentunya ada apa yang bisa saya simpulkan di sini. Kita bisa bawa sama-sama ke rumah dan ke ranah kita, itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi Bapak Ibu, kita harus punya standar sendiri secara profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan diri kita sebagai seorang among-among ini, kalau bahasa Jawa itu among-among ini memelihara, yaitu sama di posisi manajer, menggunakan akses semua yang ada, yang menuntut murid-murid jadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu saya rasa Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya sampai sini. Ini kesimpulan walaupun sedikit, tetapi sangat dalam ya bagi kita semua. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Dari sisi saya mungkin banyak kesalahan di sana sini dalam penyampaian. Lain waktu kita bagi-bagi lagi ilmu ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin saya menjadi murid, saya menjadi peserta, Bapak Ibu ada di posisi saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.